Shalom Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali di channel Alkitab dan Pikiran Manusia, dan selamat Pasisoma. Tema kali ini adalah kita akan melanjutkan tentang menjaga hati, bagian kedua atau bagian terakhir. Di bagian pertama, menjaga hati, saya membahas tentang pikiran sadar, yaitu proses di mana manusia berpikir, menganalisa, menggunakan logikanya. Berikut ini saya akan membahas pikiran bawah sadar yang di Alkitab disebut hati. Pikiran bawah sadar adalah pikiran yang banyak menyimpan atau gudangnya fungsi-fungsi penting dalam diri kita seperti emosi-emosi, memori, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kepribadian, pengalaman-pengalaman. Semua itu adalah yang positif dan negatif tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan semua itu mengatur perilaku kita secara otomatis. Begini, ketika Anda sudah bisa bermain gitar, piano, atau mengendarai sepeda motor, mobil, berbicara, bahasa asing, membaca Google Map, dan lain-lain, maka pikiran bawah sadar yang melakukan semua itu. Contoh, sebelumnya saya menceritakan tentang mengendarai mobil. Jika Anda sudah bisa mengendarai mobil, Anda tidak perlu lagi berpikir kapan menekan kopling, kapan memindahkan persneling, kapan menekan rem, kapan menambah atau mengurangi tegangan pada pedal gas. Bahkan, Anda bisa melakukan itu sambil ngobrol. Contoh lain adalah bermain piano. Seorang pianis bisa membawakan komposisi misalnya musik klasik yang sulit dan cepat, ya, tanpa melihat partitur. Misalnya komposisi fantasi impromptu karangan Chopin. Jari jemari pianis itu bisa otomatis bergerak di atas tutus piano dengan cepat dan kadang lambat tanpa salah. Kok bisa? Itulah kerjanya pikiran bawah sadar. Sebanyak 90% perilaku kita dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi misalnya Anda memakai celana atau baju, menggosok gigi, menyisir rambut, memakai sendok dan garpu, berbicara, berjalan, duduk, berlari, mengunyah makanan, membaca, menulis, dan lain-lain. Semua terjadi secara spontan dan tidak perlu dipikirkan lagi. Bapak dan Ibu, tidak mudah mengubah apa yang sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar. Jika Anda ingin merubahnya, perlu usaha terus-menerus dan konsisten. Seperti contoh saya, mengubah gelas berisi air keruh menjadi air bening di video Serigala Jahat dan Baik. Mari kita coba melakukan percobaan ini, yaitu mengubah suatu kebiasaan Anda yang sudah terekam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Misalnya menggosok gigi, ya. Nanti cobalah Anda lakukan sendiri. Jika Anda biasanya memulai menggosok gigi, itu adalah misalnya dengan tangan kanan menggosok gigi bagian depan. Cobalah rencanakan nanti malam Anda menggosok gigi dengan tangan kiri, lalu mulai dari gigi sebelah kiri. Ya, ingat Anda cuma merencanakan saja, tapi jangan dipikir-pikir lagi. Nah, ketika tiba saatnya Anda menggosok di gigi, maka yang terjadi adalah Anda mulai menggosok gigi mulai dari gigi depan dengan gunakan tangan kanan. Aneh. Tetapi itulah yang disebut dengan kebiasaan yang terjadi secara otomatis karena sudah terekam di pikiran bawah sadar. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Anda yang sudah bertobat, berjanji untuk untuk jadi lebih sabar, mau jujur, setia kepada pasangan, tidak mau mencuri, dan lain-lain. Tetapi hati-hati begitu berada di dalam situasi yang sesuai, Anda mengulang kembali kebiasaan Anda.
Semua berjalan secara otomatis. Tidak ada orang yang merasa senang, bahagia, lucu, harus berpikir terlebih dahulu. Saya mau bahagia, saya mau senang atau tertawa sekarang. Tidak ada. Jadi begitu ada merasa bahagia, muncul langsung bahagia. Melihat sesuatu yang lucu, langsung dengan otomatis tertawa. Demikian pula ketika Anda marah, tersinggung, kecewa, tapi berpikir dulu, sebentar, saya mau marah nih kayaknya. Nggak mungkin. Jadi biasanya itu spontan timbul. Itu adalah pekerjaan pikiran bawah sadar Anda. Bapak dan Ibu, apakah Anda orang yang mudah marah, tersinggung, kecewa, malas, cemburu, benci, takut, sakit hati, sukar mengontrol diri, emosi-emosi Anda? Jika jawabannya iya, itu berarti pikiran bawah sadar Anda banyak dipenuhi emosi-emosi negatif yang merupakan racun bagi tubuh Anda dan orang di sekitar Anda. Emosi-emosi negatif ini bisa melukai orang-orang di sekitar Anda, membuat hubungan jadi tidak baik. Ada orang yang saat emosi merusak benda-benda di sekitarnya. Lama-kelamaan akan membawa berbagai penyakit dalam tubuh dan membawa kematian. Jadi, jika Anda tidak menjaga pikiran bawah sadar, maka kematian akan Anda dapatkan. Apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu, latihlah menggunakan pikiran sadar dengan penuh kewaspadaan ketika hal-hal negatif dari pikiran bawah sadar atau hati ini muncul sebelum menguasai diri Anda. Saya biasanya ketika mau bertemu dengan orang yang selalu berkata negatif, akan berkata pada diri sendiri berkali-kali. Saya mengatakan demikian, tenang, jangan tersinggung, jangan dibantah atau dijawab jika ia berkata kasar. Roh Kudus, kuatkanlah saya. Itu yang saya lakukan. Kemudian, ketika saya tersinggung dan ingin marah, biasanya saya berkata pada diri sendiri, diam, jangan jawab. Diam, jangan jawab. Dan berpikir dulu apa yang akan saya katakan dan kemudian menganalisa masalahnya. Dengan menunda menjawab biasanya emosi saya jadi terkendali. Suara tidak keras dan tidak menyakiti atau melukai orang lain. Jadi, Bapak dan Ibu, jika kita tidak menjaga hati atau pikiran bawah sadar dengan penuh kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kematian. Oleh karena itu, jagalah pikiran bawah sadar atau hatimu dengan pikiran sadar dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih.